Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Kita lanjutkan kembali pada pertemuan yaitu seminar sistem teknologi informasi. Nah, berkaitan dengan hal ini kita lihat pada chapter 9 ya, jadi sekalian terkait dengan bagaimana kedudukan yang namanya laporan keuangan eksternal ya, atau juga pada pertemuan sebelumnya conversing cycle gitu ya, production cycle, revenue cycle itu berhubungan dengan semuanya sudah menjalani yang namanya fase digital ya. Artinya subsistem SIA gitu ya. Pada saat ini ya semuanya sudah terkonversi ya menjadi yang namanya siklus SIA digital gitu ya. Nah, berikutnya kita lihat ya financial management, strategic management and digital accounting. Nah, jadi kalau katanya bicara financial management didefinisikan itu apa ya? Nah, financial management didefinisikan manajemen keuangan ya, artinya berhubungan dengan informasi yang diproses secara internal dan digunakan dan pada akhirnya digunakan di dalam strategi pengambilan keputusan ya, terutama keputusan manajemen dan semua dilakukan melalui digital accounting ya. Aku yang mau ganti baju kan? Mau ganti baju. Nah, jadi dalam hal ini digital accounting itu mana suatu tren ya, suatu tren teknologi yang dalam hal ini menggunakan beberapa perangkat lunak yang fungsional gitu ya. Dan juga semakin banyaknya gitu ya suatu peristiwa yang harus dilakukan melalui .com gitu ya, dan juga dikonversi menjadi beberapa kegiatan-kegiatan lainnya. Nah, berbagai macam tool yang berbeda tersebut dan juga teknik-teknik yang berbeda tersebut itu semuanya diadopsi oleh software dengan durasi jangka pendek gitu ya. Dan juga teknik atau juga seperangkat teknologi atau juga seperangkat aplikasi akuntansi yang apakah itu dia berbasis web ya atau juga yang bukan berbasis web, apakah aplikasi berbasis rantai nilai manajemen ya atau juga berdasarkan pada data warehouse dan juga artificial intelligence. Nah, di sini adalah mengkonversi data-data yang ada di organisasi ya sehingga menjadi yang namanya ERP ya, Enterprise Resource Plan. Jadi integrasi ini merupakan integrasi yang merupakan bagian dari rantai nilai ya, yang merupakan bagian dari rantai nilai internet itu sendiri. Nah, sehingga ERP di sini merupakan suatu paket aplikasi ya yang dikemas ya, yang ditawarkan untuk mendukung tugas-tugas fungsional ya. Internet dan juga ERP di sini itu dalam hal ini difokuskan pada proses akuntansi. Jadi proses akuntansi di sini yang menunjang berbagai modul-modul yang ada ya. Mulai dari sales order atau juga sistem pembayaran semuanya udah di handle gitu ya, yang namanya CRM function. Baik itu juga purchase order atau juga tagihan-tagihan lainnya semuanya sudah di handle yang oleh namanya SRM function ya. Nah, jadi ini merupakan berbagai berbagai bentuk ya digitalisasi accounting itu sendiri ya. Nah, jadi dengan kata lain bahwasanya yang namanya CPM atau juga corporate performance management, nah di sini merupakan suatu pool ya atau juga suatu kumpulan alat atau juga teknologi yang membagi-bagi gitu ya atau juga yang mengatasi permasalahan ini ya keusangan ya dari formulasi strategi atau juga eksekusi strategi atau juga monitoring strategi dan juga pengukuran kinerjanya. Jadi CPM ya corporate performance management ini mengkoneksikan ya antara data keuangan itu sendiri dengan data akuntansi gitu ya
yang tidak dapat dieksekusi ya tanpa melalui perangkat teknologi atau juga perangkat software ya. Jadi dukungan keuangan ya, dukungan rantai nilai keuangan dan juga dukungan corporate performance management. Nah, di sini dianggap sebagai suatu berperan gitu ya, mengintegrasikan ya, atau juga mengkolaborasikan berbagai aspek-aspek alamiah yang ada di organisasi. Sehingga pada akhirnya dalam hal ini ERP gitu ya. Kalau kita lihat dalam hal ini gambarnya sebagai berikut ya. Mungkin kita pindah slide. Nah, ini ya. Nah, jadi dengan kata lain peranalisa sudah dilakukan gitu ya. Jadi peranalisa sudah dilakukan dan dilakukannya kapan ya? Dan dilakukannya ketika adanya distribusi gitu ya. Distribusi data atau juga baik itu distribusi business intelligence tool gitu ya, atau juga budget consolidation. Nah, sehingga dalam hal ini data-data keuangan itu terkumpul pada yang namanya financial data warehouse gitu. Jadi financial data warehouse inilah yang mengendalikan ya fungsi kebendaharaan ya, kemudian juga fungsi analisa ya, apakah analisa keuangan dan juga lembaga-lembaga pendukungnya gitu ya. Nah, jadi di sini fungsi kebendaharaan mengelola ya, yang namanya pengelolaan kas meliputi manajemen likuiditas ya, koleksibilitas pembayaran, kemudian juga pembayaran elektronik, kemudian juga financial treasury juga di sini mengelola yang namanya modul investasi dan juga manajemen hutang, ya, pinjaman bank, penerbitan saham, kebijakan pembayaran dividen, kemudian juga manajemen resiko keuangan meliputi resiko likuiditas, resiko kredit, ya, kemudian resiko suku bunga, ya, kemudian juga resiko nilai tukar, ya, kemudian juga resiko nilai saham. Nah, semuanya di sini terhubung, ya, terhubung oleh yang namanya fungsi tracer ini. Jadi fungsi tracer ini yang mengelola, ya, beberapa modul-modul yang ada, dan modul-modul ini terhubung langsung ke pasar modal, ke bank, ya, ke otoritas bursa dan sebagainya. Nah, jadi bagaimana kita lihat di situ e-treasury, gitu ya, peranan dari e-treasury tersebut menghubungkan antara internal perusahaan dengan juga eksternal perusahaan. Jadi baik itu broker, gitu ya, bank atau juga custody itu terhubung ya, oleh namanya e-treasury tadi, gitu ya. Dan juga e-treasury tadi menghasilkan, gitu ya, beberapa menu sistem ya yang terpisah yang namanya Advanced Portfolio System, Global Treasury Risk Management, ya, Treasury System, ya, Quantum, Research IQ, ya, dan juga QRIS, ya. Dan modul tersebut ya itu sepenuhnya dikendalikan oleh yang namanya server, ya, server aplikasi tersebut yang namanya SAP. Jadi setiap aplikasi memang punya server, ya. Jadi kalau misalnya pernah dengar aplikasi desa, ya servernya ada, gitu ya. Aplikasi desa misalnya Siskudes, gitu ya. Nah, Siskudes itu banyak yang dikelolanya. Nah, jadi salah satu yang dikelolanya itu adalah misalnya sistem BLT, ya, sistem penyaluran BLT itu semuanya wajib Siskudes, gitu kan. Nah, sama juga dengan SAP R3 ERP di sini yang mengelola sistem pembayaran tadi, gitu ya, dan juga treasure kebendaharaan tadi, gitu ya, yang dikelolanya mulai dari analisa risiko, ya, analisa kebutuhan dana, ya, dan juga penyajian transaksi manajer transaksi data ya ke pasar modal, gitu ya. Dan juga beberapa manajer yang melakukan transaksi meliputi apakah dia fungsi umum, ya, fungsi pasar uang, fungsi surat berharga, pertukaran ya uang, kemudian juga nilai tukar, sistem informasi, ya, program pembayaran, ya. Jadi di sini terlihat ya beberapa
transaction manager di sini melaksanakan ya beberapa fungsi-fungsi yang ada sekaligus, yaitu yang namanya pada fungsi transaction manager. Nah, begitu juga pada siklus SIA yang lain, baik itu siklus pendapatan, siklus pengeluaran, ya, siklus konversi, siklus buku besar, gitu ya. Nah, ini dijalankan, gitu ya, terhubung, gitu ya, terhubung langsung kemana? Ke pelanggan, ke distributor, ya, ke bagian pengiriman, ke retailer, ya, ke lembaga keuangan. Siklus pengeluaran begitu juga, ya, terhubung ya, mulai dari request purchase, ya, choosing purchase, order, receipt on good, gitu ya, itu semua terhubung ke supplier, supplier network, distributor, shipper, dan juga financial institution. Ya. Siklus konversi gitu juga, gitu ya, terhubung ya dengan kemana? Ke pelanggan, ya, ke supplier juga ya. Sistem buku besar juga terhubungnya kemana? Ke manager, ya, shareholder, ya, stakeholder, financial institution, ya, debt and security market, gitu ya. Nah, jadi terlihat ya bagaimana sub-sub sistem SIA tadi itu langsung bisa menghubungkan, gitu ya, beberapa modul-modul SIA. Ini kan subsistemnya ini ya, sales order, ya, credit approval, warehouse, shipping, billing, collection ya. Jadi kalau kita bentuk data flow diagram dari revenue cycle itu ya subsistemnya ada 6 ini, gitu kan. Yang 6 ini subsistemnya ini berhubungan langsung dengan yang namanya data store ini ya, customer, distributor dan sebagainya. Ya, mungkin ada yang mau kita diskusikan, silakan. Ada? Baik, kalau tidak ada, kita lanjut ya. Nah, begitu juga, bukan hanya sekedar mendistribusikan data, ya. Nah, apa ini ya, digitalisasi accounting ini, tetapi juga bisa menganalisa. Nah, itu ya. Jadi yang dianalisa apa? Yang dianalisa analisa profitabilitas, ya, analisa keuntungan. Jadi yang dianalisa, kalau dulu kan tidak, gitu kan, hanya sekedar apa, gitu kan, hanya sekedar menjalankan dari siklus SIA, gitu ya. Tapi analisanya enggak, gitu kan, enggak bisa, gitu ya. Nah, sekarang analisanya terjadi, gitu ya, baik itu di level pesanan, gitu ya, kemudian pembayaran, ya, kemudian juga pesanan produk, gitu ya. Nah, ini semuanya ada analisanya. Sejauh mana, gitu ya? Sejauh mana, misalkan analis return, ya, dianalisa, inventory dianalisa, ya, ada analisanya tersendiri, ada kesimpulannya. Itulah yang namanya kecerdasan buatan, gitu kan. Jadi kecerdasan buatan merupakan bagian dari digitalisasi akuntansi. Nah, itu. Ya, begitu juga customer probability management tadi, ya. Jadi yang memformulasikan strategi, menganalisa skenario, gitu ya. Kemudian melakukan perencanaan dan penganggaran, gitu ya. Nah, di sini beberapa perangkat pendukung yang mendukung hal itu banyak, gitu ya, mulai dari data warehouse, knowledge warehouse, gitu ya, sampai pada enterprise portal, executive dashboard. Dan apa ya? Dan dalam hal ini itulah yang namanya peranan SAP tadi, gitu ya, aplikasi level top, gitu ya, yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Ya, SAP itu ya aplikasi software yang menjalankan ERP, gitu ya. Jadi modulnya SAP itu ada modul informasi bisnis, ya, ada modul knowledge, ya, ada modul infrastruktur, ya, ada modul enterprise portal, gitu ya. Dan semuanya itu apa, gitu ya, menghasilkan laporan ya kinerja corporate yang namanya itu ya SEM CPM tadi ya, corporate performance management, yang menghasilkan laporan ini semuanya terukur, gitu ya. Dan fungsi-fungsi perencanaan tersebut semuanya berjalan ya, apakah dia fungsi penentuan apa ya, karakteristik rencana, level rencana ya, dan sebagainya ya, berjalan. Nah, itulah yang terkait dengan apa ya, yang namanya financial management ya, artinya informasi keuangan di level internal. Ya, jadi informasi keuangan di level internal semakin banyak analisanya ya, semakin tersedia menu-menu analisanya. Kenapa? Ya karena adanya pengelolaan data digital tadi ya, yang sebelumnya nggak ada. Ya kalau yang sebelumnya harus
harus basisnya konsolidasi, gitu ya. Nah sekarang sudah terdigitalisasi, ya berkat peranan aplikasi tadi. Gitu ya. Silakan, ada yang mau kita diskusikan di sini, adik-adik sekalian? Silakan, ada? Ya kalau nggak ada, nah kita lanjutkan kembali ya pada pertemuan kita yang lainnya. Oke.